Hai anak muda dan anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program YOLO Talk Show at Gary Karawaci. Saya Yandi Alexander sebagai host, sudah biasa ditemani oleh dua narasumber yang sangat membantu kita semua di dalam pemberitaan firman maupun di dalam menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak muda. Didampingi oleh Pak David Tong. Apa kabar, Pak? Baik, apa kabar, Pak? Kemudian didampingi juga oleh Pendeta Budi. Apa kabar, Pak? Baik. Dan juga kita boleh melihat ada 3 tamu. Yang pertama, Abel, apa kabar? Baik. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 3 SMA, kelas 3 12. SMA ya, sebentar lagi akan kuliah. Iya. Saya perkenalkan juga untuk Renat. Apa kabar? 3. Baik. Semester 3 di mana, Renat? Di Prasmul, Prasmul ya. Ambil jurusan apa? bisnis. Bisnis, puji Tuhan ya, nanti bisa ada penerus ya buat orang tua. Kemudian kita boleh satu lagi tamu kita yang saya kadang-kadang kalau sakit suka minta resep sama Ibu Cynthia ya. Jadi Ibu Cynthia ini udah jadi dokter? Sudah kok. Sudah jadi dokter ya. Di mana nih prakteknya? Saya praktek di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci. Oke. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang sakit di RSU Siloam boleh hubungi Ibu Cynthia. Baiklah, kita akan segera memulai tema hari ini yang cukup menarik ya Pak David ya, tentang kesementaraan dan kekekalan. Konteks YOLO ya, you only live once, itu bukan suatu pergumulan daripada anak-anak muda pada zaman ini saja. Kalau kita melihat ini adalah suatu pergumulan daripada semua orang yang mungkin tidak melihat konteks daripada mengkaitkan hidup yang sementara ini dengan suatu kekekalan. Coba kita perhatikan dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 15 ini menarik sekali ketika Paulus bicara mengenai kebangkitan tubuh dan sebagainya. Lalu ada satu kalimat daripada 1 Korintus pasal 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Dia sambung satu kalimat yang penting, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka, nah ini keluarlah prinsip dia mengkutip daripada pujangga-pujangga orang Yunani, ini adalah orang yang menghidupi YOLO, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Bukan cuma YOLO saja, kita berbicara mengenai YOLN ya, YOLN. You only live now. Mari kita makan dan minum sekarang karena besok kita juga akan mati anyway. Maka di sini penting bagi orang Kristen untuk mengetahui bahwa kita bukan menghidupi hidup dari orang-orang dunia yang tidak tahu ada kekekalan. Bahkan kekekalan itu dijaminkan melalui kebangkitan. Kebangkitan itu khususnya kebangkitan Kristus. Bahwa kita suatu hari pun akan dibangkitkan setelah kita mati. Kematian itu bukan titik tak akhir. Kematian adalah suatu awal daripada kita bisa mendapatkan tubuh kebangkitan yang baru. Dan setelah itu kita akan hidup selamanya. Dengan perspektif semacam demikian, kalau kita mengetahui bahwa kita tidak hidup sementara, kita pasti akan hidup berbeda. Kita bukan cuma you only live once here, tapi kita juga akan live forever there. Itu satu hal yang harus kita hidupi. Di sini saya percaya ada kaitan antara kesementaraan yang kita hidupi sementara ini dan suatu kekekalan. Dan kalau kita mengetahui kekekalan, kalau kita mengetahui bahwa kita akan dibangkitkan, itu tidak mungkin kita akan hidup seperti prinsip orang dunia. Ini sekali lagi YOLO itu bukan cuma prinsip orang sekarang ya. Ini sudah prinsip sepanjang zaman daripada orang yang tidak mengenal mengenai kebangkitan. Hidup yang kekal di dalam Tuhan. Marilah kita makan dan minum karena besok kita tuh akan mati. Ya, itu satu prinsip hidup yang orang-orang yang mengabaikan Tuhan. Jadi seakan-akan mereka hidup ya nggak ada Tuhan, nggak harus bertanggung jawab pada siapapun. Sehingga kemudian mereka akan ya semaunya mereka. Saya keingat pada ini ya, Nuh itu ya. Nuh itu Tuhan beritahu 120 tahun lagi bumi ini akan dihakimi. Dan di dalam surat Petrus dikatakan Nuh itu adalah pemberita kebenaran. Jadi dia pasti memberitahukan hal ini juga kepada orang-orang di sekitarnya, pada orang-orang pada zamannya. Tapi anehnya selama 120 tahun itu nggak ada satu orang yang percaya kepada dia. Sehingga pada akhirnya ketika pintu bahtera itu ditutup, itu dikatakan ya Tuhan Yesus nanti mengatakan nanti kedatangan anak manusia itu akan seperti pada waktu zaman orang tuh makan, minum, kawin, mengawinkan dan tiba-tiba terus kemudian datang begitu ya. Padahal sudah dikasih tahu akan ada penghakiman, tapi orang tidak anggap itu, ya, orang tidak peduli kepada hal itu, tidak percaya, menertawakan dan lain sebagainya, tetap menghidupi kehidupan mereka sampai pada akhirnya tiba-tiba dihakimi. Coba pikirkan, manusia hidup di bumi itu berapa lama sih? Ya, kita mengatakan 70-80 tahun, ada yang lebih sih ya. Gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan selama-lamanya nanti, kekekalan selama-lamanya itu, kehidupan kita di sini tuh cuma seperti satu titik.
Tapi satu titik itu justru yang akan menentukan nanti selama-lamanya kayak apa. Gitu kan. Nah, makanya ini satu perspektif yang harus dimengerti, yang akhirnya membuat kita berubah, begitu. Cara pandang kita berubah. Memang cuma satu kali di sini, betul. Setelah mati itu nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Gitu. Tapi setelah mati itu akan masuk di dalam satu kehidupan yang akan datang yang cuma ada dua, begitu ya. Apakah itu bersama-sama dengan Tuhan atau akan dihakimi, dihukum selama-lamanya. Nah, bagaimana bisa masuk ke generasi Z ini atau generasi muda ini konsep pilgrim ini gitu? Kita sebenarnya punya 3 orang muda di sini, Ya, dari yang maksud saya biar kelas mereka 12, coba pendapat kemudian yang kuliah dan kemudian yang Sudah sudah lulus bekerja, kuliah, yang sudah sudah bekerja juga. Saya yakin ada perubahan nih. Ya ketika dulu misalnya Cynthia dulu ketika kuliah atau ketika SMA mungkin cara pikirnya bagaimana, mungkin YOLO juga gitu kan ya. Tapi kemudian ada perubahan karena menyadari apa? Ada pertumbuhan, ada tanggung jawab lebih dan seterusnya. Ya kita mau mulai dari mana? Mau mulai dari Yang paling muda dulu aja. Paling muda dulu. Dari Abel kira-kira. Mungkin Gimana? saya kasih pertanyaan aja ya, misalnya kepada Abel ya. Apa sebenarnya yang Abel mewakili mungkin orang-orang dalam generasi Z yang penting ya, yang paling mereka kejar dalam hidup tuh kira-kira apa? Aku rasa sih generasi aku lebih ngejar namanya happiness gitu daripada materi atau misalnya ngomongin kemuliaan gitu lah. Yang penting YOLO sekarang gitu. Lebih ngejar Sekarang, happiness. Iya. Apa itu yang membuat kita akhirnya mengetahui bahwa kita sudah happy atau enggak itu apa? Kalau misalnya menurut pandangan dunia sih mungkin kayak misalnya suka ngelihat alam ya traveling, atau misalnya suka nonton ya ke bioskop gitu mungkin ya. Hobinya berarti hobi, Iya. keinginan hati itu ya. Lalu cuma itu aja. Ntar kalau udah, kamu pernah mikir ya 30 tahun lagi sekarang kalau sudah 40 tahun, 50 tahun masih ngejar kesukaan kayak nonton atau bagaimana gitu? Terus gitu atau gimana? Nggak Nah apa yang tahu ya. sekarang kita perlu tahu ya, apa kira-kira anak yang dipikirkan oleh anak Gen Z ini untuk 30 tahun ke depan kira-kira apa? Kayaknya belum pada mikirin sampai sejauh itu ya. Soalnya di SMA aja kita masih pada bingung mau kuliah apa, apalagi 30 tahun kemudian gitu. Ke tahun depan aja belum gitu ya. Saya waktu umur 18 ya ke Calvin College itu saya di sana papa saya mengatakan bahwa kamu kalau memang tidak bisa sekolah keluar, papa tidak akan sekolahin kamu keluar. Uang akan saya pakai untuk orang lain bukan untuk anak saya sendiri. Lalu setelah SMA lulus dengan nilai cukup baik, baru dia keluar kasih saya izin sekolah luar. Di sana saya harus akhirnya membiayai separuh daripada uang sekolah saya sendiri. Umur 18 saya masih ingat waktu di Calvin College saya sudah merencanakan kira-kira kalau lulus dan 10 tahun ke depan tuh saya harus ngapain. Nah ini mungkin zaman agak berbeda ya, dimana mungkin anak-anak zaman sekarang yang tadi Abel katakan bahkan tidak memikirkan mengenai 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apalagi 10 tahun. Nah ini konsep mengapa, saya percaya waktu saya pada saat itu saya di college ya, itu konsep mengenai saya hidup di hadapan Tuhan, saya sudah menjawab panggilan Tuhan, itu saya harus mempersiapkan hidup saya seperti apa di hadapan Tuhan, itu sangat clear sekali. Kemarin kita bicara dalam episode terakhir mengenai vertikal ya, hubungan vertikal. Yeah. Ketika dia sudah berapa hubungan vertikal tersebut, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mungkin atau bagaimana dengan adik-adik sekalian, teman-teman yang lain juga di sini ya. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh anak muda generasi ini? Kalau generasi saya sama kayak generasi dia juga, generasi Z, itu juga teman-teman saya dan juga saya pas SMA, itu juga mikirnya sama. Maksudnya money itu bisa disingkirkan, tapi happiness itu lebih paling utama. Terus kita udah masuk kuliah sekarang, ternyata pola pikirnya itu seiring berjalannya waktu itu akan berubah dengan sendirinya gitu. Jadi sekarang mikirnya apa nih, Renat nih? Sekarang mikirnya maksudnya, Sukses. sekarang mikirnya udah kayak, aduh ntar mau Kerja apa? lulus mau kerja gimana, mau gimana gitu. Udah mikirnya ke situ. Dan semua teman saya juga mikirnya ganti ke situ. Dan kita juga mengenang masa-masa SMA ketika aduh enak ya nggak Belum mikir mikir. apa-apa gitu. Iya enak gitu pas Nggak mikir SMA kita nggak apa-apa tuh enak ya? Iya enak. Luar biasa, Bener-bener nggak enak. mikir apa-apa itu enak. Karena Maksudnya nggak ada beban. Karena nggak ada beban Bebannya di gitu. orang tua. Iya. Jadi kita ya udah kita main lah, main-main aja gitu. Kita nggak perlu mikir ntar dapat uang gimana. Tapi semakin kesini Nah itu mikir saya gitu. rasa karena tidak bisa menyambung antara kesementaraan dengan kekekalan. Mereka ada disconnect dalam hal itu. Kalau kita melihat bahwa tadi kan pendeta Budi Sutrisno sudah mengatakan ya kesementaraan itu sangat satu titik. Tapi ntar setelah hidup setelah mati kan itu forever ya. Apakah kita akhirnya dibangkitkan lalu akhirnya bersekutu dengan Tuhan, atau kita dibangkitkan untuk akhirnya dihakimi untuk selama-lamanya oleh Tuhan juga. Nah ini
Alkitab mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sementara ini ada kaitan dengan kekekalan. Apa yang kau putuskan sementara ini akan berdampak untuk kekekalan. Kalau kau menerima Tuhan dalam kesementaraan ini dan kau menyerahkan diri pada Tuhan, itu akan dampaknya pada kekekalan juga. Nah sayang sekali kalau kita akhirnya banyak anak-anak yang tidak memikirkan mengenai apa hubungan dengan kekekalan. Saya percaya nanti ada hubungan, kita bisa bicara mengenai gadget, internet, dan sebagainya. Bagaimana pemikiran oleh anak-anak zaman ini mempengaruhi mereka melihat ke depan. Itu ada pengaruhnya. Iya sih, waktu saya dengar Abel, Reinhard, itu saya jadi flashback waktu saya seumuran mereka. Kita agak jauh sih bedanya. Tidak terlalu jauh, saya lebih jauh. Oh iya. Saya lebih jauh lagi. Masa Itu saya masih dekat. saya juga jauh sekali. 2 tahun Pak bedanya. Oh, oke. Iya, waktu saya seumuran mereka juga saya merasakan hal yang sama. Waktu itu saya pernah ditanya sama salah satu hamba Tuhan, apa yang kamu mau lakukan 5 tahun ke depan? Waktu itu masih kuliah. Saya cuma jawab 5 tahun ke depan. Saya aja mikirin besok mau kuis atau mau ujian aja saya belum kepikiran, maksudnya ya lagi mempersiapkan dulu bagaimana mempersiapkannya 5 tahun ke depan gitu. Tapi seperti yang Renat bilang dan Pak Yandi tadi bilang, seiring berjalannya waktu, saya sekarang sudah bekerja, ada rasa kayak tanggung jawab itu makin bertambah dan juga makin menyadari juga sih namanya kesementaraan. Mungkin karena melihat pasien-pasien yang sakit. Saya pernah temu satu pasien itu, dia usia muda, dia terkena HIV, dia bilang, saya menyesal dok, karena saya baru menyadari sekarang apa yang saya lakukan itu salah gitu. Mungkin ada hubungannya kali ya, karena apa yang mereka lakukan itu, yaitu tadi nggak kepikir konsekuensinya kali. Nggak kebayang. Iya, nggak kebayang dan atau mungkin nggak mau memikirkan gitu. Ini Pengkhotbah 12 ayat 1 yang kita bicarakan berkali ya, itu kan penting sekali ya, itu mengkaitkan masa muda sementara ini juga dengan kekekalan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Nah itu penting, itu saya rasa itu menjadi suatu kata kunci, di mana kalau kita bicara mengenai penciptamu, Tuhan itu bicara mengenai suatu kekekalan. Tuhan yang menciptakan sebelum ada waktu, dia sudah ada. Dan sesudah semua terjadi dan akan dihakimi, dia tetap akan ada. Nah kita diajak sebagai anak muda untuk mengingat pencipta kita pada waktu masa muda kita. Jangan sampai sudah dapat HIV, sudah dapat apa, baru menyesal dulu kenapa demikian. Tapi ingat penciptamu dalam masa mudamu itu kata kunci menurut saya ya. Nah ini orang-orang yang bisa mengkaitkan kesementaraan dan kekekalan ini menurut saya adalah orang-orang yang bijaksana. Pemuda-pemudi yang sangat bijaksana. Jangan pikir kalau usia masih muda itu berarti kita tidak bisa mikir panjang, mikir jauh, baru setelah nanti lulus pekerjaan baru bisa belajar tanggung jawab. Enggak, kalian yang masih muda-muda yang bahkan belum sekolah di universitas, yang masih sekolah di universitas saat ini, sudah bisa memikirkan mengenai kekekalan dan mengkaitkan sementara ini hidup, mengatur bagaimana belajar dengan baik, itu semua tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang mengenal dan mengetahui dan memiliki kekekalan tersebut. Teman-teman aku sih semua juga masih mikirnya sama kayak sekarang mau apa. Masih susah buat ngehubungin waktu sekarang sama kekekalan gitu. Saya mau tanya ya Abel ya, kamu tadi kan bicara mengenai bahwa kamu tidak terlalu mikirkan masa depan atau bagaimana untuk umuran kalian. Apakah ada hubungannya dengan suatu fakta bahwa mungkin keluarga yang merencanakan segala sesuatu, yang akan membiayai studi atau bagaimana dengan orang-orang, saya lagi kepikiran orang-orang muda yang seumur kalian yang akhirnya tidak ada kesempatan untuk belajar sama sekali sehingga dia harus bekerja. Dari seumur kalian sudah akhirnya bertanggung jawab, akhirnya harus bekerja, banting tulang untuk akhirnya menghidupi hidup dia. Mungkin tidak ada kaitan dengan itu. Mungkin saya jelasin lagi ekonomi ya. Masalah ya. ekonomi. Gimana Bel? Ada temen atau mungkin ada faktornya juga. Cuman aku ngerasa kalau misalnya anak-anak seumuran aku itu mikirnya masih ada nanti. Jadi sekarang ya enak-enak dulu lah, nanti bisa tobatnya bisa nanti gitu lah. Istilahnya begitu. Saya pikir ada beberapa kemungkinan gitu ya. Ada keluarga-keluarga yang memang nggak memikirkan hal ini, nggak mengajarkan hal ini. Asal mereka dalam keadaan yang cukup ya sudah. Dan apalagi kalau misalnya dulu orang tuanya susah, terus nggak mau anaknya susah gitu kan. Saya pernah ngalamin susah, jangan sampai anak saya ngalamin susah. Dan akhirnya anaknya itu dimanjakan. Saya bukan dari keluarga Kristen dan saya menilai keluarga saya sendiri sebenarnya secara umum cukup baik di dalam mendidik anak-anak gitu ya. Mereka mengajarkan hal-hal yang penting yang saya rasa cukup baik. Sehingga kami ya dari kecil itu meskipun tidak dikasih beban pekerjaan yang berat juga sebenarnya,
tetapi mulai diajar tanggung jawab. Misalnya mama saya mulai kasih saya uang saku mingguan, terus kemudian bulanan, begitu ya. Ketika saya SMP, itu mengajar saya untuk mengatur sendiri, begitu secara keuangan. Terus kemudian mama saya itu juga beberapa kali minta saya bantu untuk di toko, begitu ya. Ketika saya bantu, terus kemudian mama saya memberikan upah, begitu ya. Jadi kayak kerja, begitu loh. Jadi sekian jam ini kamu bekerja dapat berapa sekian persen untuk kamu, gitu kan ya. Nah misalnya begitu, itu pakai presentasi ya lumayan. Lumayan. Sehingga ketika saya lulus SMA tuh saya punya tabungan yang sebenarnya cukup banyak, begitu ya, untuk anak seumur saya, karena ya itu dilatih seperti itu, dilatih untuk atur keuangan. Saya punya tabungan sendiri, terus kemudian saya pakai waktu saya nggak cuma melulu main tapi juga kerja dan dibayar, begitu kan ya. Sehingga itu menurut saya itu satu hal yang cukup baik, begitu ya, meskipun ya belum Kristen begitu. Tapi ketika saya sudah menjadi Kristen, ketika saya menjadi percaya, saya melihat ada hal yang lebih lagi yang seharusnya bisa diajarkan kepada anak-anak kita ya. Nah, kalau kita dari keluarga Kristen harusnya ini ada, begitu. Jadi bukan cuma bagaimana nanti survive hidup di zaman yang makin sulit, atau kita bisa berhasil di dalam hidup yang sekarang ini, punya security ya untuk hidup ya ke depan, baik itu kita punya skill atau kita punya uang yang cukup dan lain sebagainya. Ada hal yang lebih lagi, begitu ya. Saya menemukan ya hidup itu ya bukan cuma di sini saja, tapi hidup itu nanti ada kaitan dengan kekekalan, dan yang paling penting di sini pun sebenarnya bukan keberhasilan, kebahagiaan dan seterusnya, tapi apakah kita menemukan makna diri kita yang sejati. Nah, kita mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan, sehingga harga dirinya, jati dirinya, nilai dirinya itu bukan dari apa yang dia dapatkan atau penilaian dari orang, tetapi bagaimana Tuhan melihat dia, apakah dia menggenapkan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Itu menjadi satu sukacita yang lebih besar. Jadi kalau ngomong happiness gitu ya, happiness main sebentar, begitu mainnya selesai ya hilang lagi, begitu kan ya. Tapi ini ada satu kepuasan yang nggak habis-habis, gitu. Saya menemukan itu, gitu. Ada satu kepuasan, kesenangan yang nggak habis-habis, yang kalau ditanya sekarang mau balik lagi nggak seperti dulu. Dulu saya sempat bekerja, saya punya karir yang cukup baik. Kalau ditanya mau balik lagi nggak seperti dulu, saya bilang nggak. Kenapa tidak? Saya tahu ini jalan yang Tuhan tetapkan bagi saya. Nggak lebih baik dari yang dulu kalau bicara soal ekonomi dan sebagainya. Tapi ini ada satu hal yang memuaskan, gitu, karena saya menemukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi saya. Itu yang mungkin ya generasi muda yang belum pikir, belum menggumulkan gitu tentang kehendak Tuhan, kemudian masuk menjalaninya, mungkin belum bisa mengerti hal ini sampai ya berharap nanti Tuhan terus pimpin, gitu ya. Mungkin kita bisa langsung tanya aja nih ke mereka yang masih studi nih. Abel yang akan studi setelah SMA, atau Renat yang sudah masuk dalam kuliah semester ketiga ya. Pilih tadi jurusan bisnis. Abel suatu hari akan pilih jurusan Psikologi. Nah, saya boleh tanya, kenapa pilih jurusan itu coba? Kalau Cynthia sudah lulus, jadi tidak bisa ditanya. Ya. Boleh juga. Masih bisa ganti ya, masih bisa ganti. Bisa ganti haluan. Coba Jadi hamba Tuhan. Yang paling tua dulu, Pak. Atau termasuk kalau itu ini bisa ditanya atau Abraham dipanggil umur ini 75. Ya bisa ditanya, pasti bisa potensi untuk berubah juga. Coba kita tanya Tapi aja. jangan host Pak, lebih baik tamu-tamu kita yang kita tanya ya Pak ya. Coba kenapa Ayo, pilih bisa jurusan dari itu? Renat dulu, Apa boleh. kaitannya nanti dengan waktu kalian pilih itu apa? Kira-kira alasannya? Mikirnya apa, gimana gitu. Gimana ya? Tembak langsung di tempat ini. Iya, awalnya sebenarnya nggak kepikiran jurusan bisnis sebenarnya. Jadi baru kelas 11, kelas 12 baru kepikiran, karena sekolah mungkin ya. Karena Jadi SMA dulu itu sangat bisnis banget lah sekolahnya. Maksudnya ada entrepreneur day atau apa gitu. Itu sangat Menarik. banyak banget. Dan menarik ya. kayak, apa yang kamu harapkan nanti setelah lulus jadi jadi seorang menarik bisnis? aja, maksudnya enak aja kalau misalnya punya bisnis, maksudnya ya jualan, nggak usah kerja sama orang gitu. Tapi kepikiran nggak waktu kamu nanti kerja ya, kamu bisa melakukan satu hal untuk di dalam melayani Tuhan seperti itu nggak? Pas awal memilih itu nggak kepikiran sih Pak. Tapi Kerja dulu itu Nggak ya. kepikiran. Jadi Sukses ya pokoknya dulu ini ya. enak aja. Menarik Menarik lah ya. pokoknya ya. Nah, sekarang saya mau tanya, nanti saya tanya Abel dulu ya. Abel mau belajar apa? Psikologi. Kenapa mau belajar psikologi? Pertama sih aku juga gumulin sih, Tuhan mau aku ngapain sih gitu. Terus aku orangnya nggak bisa terima yang kayak, oh pokoknya Tuhan begini, ngomong begini. Aku harus kayak ada buktinya gitu. Jadi aku coba banyak tes bakat minat.
Terus emang keluarnya psikologi. Jadi aku kayak makin yakin, oh kayaknya ini yang Tuhan mau gitu. Terus sebenarnya aku sih kalau misalnya masalah belajar kuliah apa aja mau. Cuman dari kecil emang aku ada minat ke psikologi gitu. Jadi ya udah. Iya sih, waktu pas saya memilih jurusan dokter sebenarnya itu bukan keinginan saya sih Pak. Itu keinginan orang tua saya. Dulu saya mau ambil desain interior. Tapi ya seiring berjalannya waktu, saya merasa Tuhan pakai orang tua saya sih. Waktu awal saya merasa, dokter. Dulu kalau dari kecil Kak ada cita-cita jadi apa? Kayaknya semua orang pilih dokter. Saya enggak, presiden, iya, gitu. Saya takut suntik. Saya pilih insinyur, makanya nggak pernah kepikir jadi dokter. Tapi waktu papi mami saya suruh saya jadi dokter, ya nggak tahu ya, saya ya udahlah ikut aja gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu saya lihat Tuhan pakai sih. Saya mau tanya adalah, apa kaitannya sekarang pilihanmu saat itu dengan kekekalan? Apa kaitannya? Mau jadi businessman, apa kaitannya dengan kekekalan? Mau jadi dokter, kaitannya apa dengan kekekalan, rencana Tuhan? Jadi psikologi, kaitannya apa dengan kekekalan? Di sana kalau kita bisa mengkaitkan sementara ini yang kita lakukan pada saat ini, yang akan kita lakukan mungkin berapa puluh tahun saja dengan rencana Tuhan yang kekal, kita bijaksana. Nah coba gumulkan, dan saya ajak semua juga teman-teman atau semua pemuda-pemudi di rumah, dimanapun, remaja-remaja juga, menggumulkan minat pembelajaran dan studi dan sebagainya dengan bukan perencanaan kita dan apa yang kita inginkan sekarang. Enggak. Rencana Tuhan itu apa? Ya mungkin perlu tanya kepada David kenapa dulu terus kemudian menggumulkan jadi hamba Tuhan. Saya dari fisika itu saya ada jawabannya tapi bukan sesi saya. Kenapa belajar fisika lalu masuk dalam teologi itu semua saya kaitkan dalam rencana kepada rencana kekal Tuhan. Cara yang lebih aplikatifnya gimana ya Pak? Misalnya kan yang SMA kelas 3 yang belum fix memilih jurusan, maksudnya cara yang lebih aplikatif untuk kita itu untuk memilih. Harus hati-hati, kamu belajar psikologi, belajar apa, belajar kedokteran, belajar bisnis, bukan karena saya suka saja. Tuhan pasti kasih interest itu terlebih dahulu. Tapi kalau Tuhan kasih interest itu, kamu harus tanya. Lalu kalau itu pasti, kita tidak lepaskan diri pada Tuhan. Maksud Tuhan itu apa? Kenapa Tuhan kasih interest ini dalam hidup saya? Kamu jadi seorang yang mungkin suatu hari belajar psikologi, kamu jadi dokter, jadi businessman. Tanya, so what's the difference? Apa bedanya saya dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang sama, tapi bukan orang Kristen? Nah sayang sekali anak-anak muda sekarang tuh diajar bahwa ujung-ujungnya tuh harus uang. UUD ya, ujung-ujung duit. Kalau ujung-ujungnya duit ya belum tentu kita harus melakukan apa yang kalian lakukan sekarang. Ya saya tahu Cynthia juga seorang yang aktif dalam gereja kita juga ya. Bukan karena ujung-ujungnya, mungkin tuh keinginan orang tua supaya kamu hidup bisa enak dan sebagainya. But you are not living that. Kamu bukan mengharapkan itu yang terjadi di hidup kamu. Kalau Tuhan pakai dan memberikan anugerah dalam hidup kita itu kehendak Tuhan. Tapi kita coram deo ya, kita hidup di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Rena juga ya, jadi seorang businessman ya. Bukan karena supaya cuma mau akhirnya enggak mau kerja sama orang lain dengan gaji yang kecil, enggak. Oh jadi businessman yang orang Kristen itu apa? Apa yang akan kau redeem dalam dunia ini? Apa yang kau tebus dalam dunia ini? Sama juga dengan Abel ya. Tapi memang dari dulu misalnya dengar seminar di NRITC yang tentang panggilan hidup, kayak saya mikirnya kayak aduh ujung-ujungnya pendeta ini mah kayaknya gitu. Maksudnya ujungnya pendeta, maksudnya kayak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dari dulu saat saya SMP dan SMA mikirnya maksudnya ujung-ujungnya pendeta, UUP. Kan UD. Ujung-ujungnya Tuhan, UUT lah, Oh, iya, UUT. UUT. Nah, saya ini harus dikoreksi ya, maksudnya panggilan itu bukan cuma untuk pendeta, hamba Tuhan. Panggilan itu adalah semua orang harus menggumuli panggilan. Saya harap Abel pilih sekolah di luar negeri, ntar psikologi dan sebagainya itu karena memenuhi panggilan Tuhan. Bergumulah dari sekarang, bukan karena cuma bakat, minat dan sebagainya, enggak. Tuhan bisa pakai semua bakatmu untuk membuat kamu tahu kira-kira kamu harus belajar apa. Tapi jelas panggilan Tuhan. Juga Renat panggilan Tuhan. Nah kalau kita sudah tahu panggilan Tuhan, yaitu mengkaitkan yang sementara dan yang kekal, itu kaitan. Apapun yang kita lakukan harus tanya, so what's the difference? Apa bedanya saya melakukan hal ini dengan orang bukan orang Kristen melakukan hal ini? Lalu apa rencana Tuhan bagi saya? Rencana Tuhan adalah suatu hal yang kekal, bukan cuma untuk rencana manusia yang sementara. Jadi ujung-ujungnya bukan duit, ujung-ujungnya bukan harus pendeta, enggak. Ujung-ujungnya adalah Tuhan dan rencana Tuhan, itu yang penting di kita gumulkan. Ya mungkin itu muncul karena ya selama ini dengar kesaksiannya yang benar-benar menggumulkan tuh ya hamba Tuhan begitu ya. Yang lain mungkin nggak terlalu
ya mengumulkan bagaimana Betul begitu, sampai juga. kemudian jelas panggilan dan kemudian ya bisa menjadi saksi Tuhan di dalam bidang itu. Tapi saya rasa ini satu hal yang penting begitu ya. Saya sendiri ketika saya menjadi Kristen, terus kemudian saya pilih jurusan, mengumulkan, itu sebenarnya juga nggak terlalu jelas. Tetapi saya berdoa satu hal, Tuhan, saya mau melakukan apa yang paling mulia yang saya bisa lakukan, gitu ya. Apa itu? Saya tanya kepada Tuhan. Nah, di dalam pergumulan itu kemudian ya panggilan jadi hamba Tuhan. Saya nggak katakan bahwa panggilan jadi hamba Tuhan lebih mulia daripada yang lain, tidak. Tapi bagi saya itu, gitu ya. Apakah Abel bisa melihat ya itu, gitu ya? Bagi kamu yang paling mulia adalah yang bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui hidupmu adalah ya di dalam bidang psikologi, misalnya di dalam bidang kedokteran, di dalam bidang bisnis, misalnya. Apakah itu ada begitu ya, keinginan untuk mempermuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita? Kalau saya kembali ke 1 Korintus tadi ya, kita mulai dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 32 tersebut. Itu justru sangat unik sekali. Paulus katakan dia bisa saja hidup dengan prinsip YOLO. Itu toh mari kita bersenang-senang makan dan minum karena toh besok akan mati. Dia katakan kalau tidak ada kebangkitan, mengapa dia tidak senang-senang aja? Kenapa dia harus menghadapi segala binatang buas di Efesus dan sebagainya? Kenapa harus melakukan hal tersebut? Tapi justru karena ada kebangkitan, dia mengkaitkan kebangkitan tersebut dengan kekekalan tersebut. Maka sekarang saya tidak mengikuti prinsip YOLO daripada dunia. Nah, ini anak-anak muda semua, kita semua, termasuk kita semua, harus memikirkan karena ada kebangkitan, orang mati nanti, ada hidup setelah kematian, ada kekekalan. Maka saya belajar bukan dengan prinsip orang dunia. Saya belajar bisnis dan melakukan bisnis bukan karena prinsip YOLO tersebut. Sama dokter juga bukan karena prinsip menghidupi prinsip YOLO. Psikologi juga berbeda semua karena ada kebangkitan tersebut. Nah, saya harus ajak kita semua anak muda untuk memikirkan mengenai kekekalan ini, ada kebangkitan, itu jadi suatu hal yang merubah hidup sementara ini. Bersyukur ya bahwa ini boleh menjadi berkat juga buat anak-anak muda, anak-anak remaja yang boleh melihat sesi kesementaraan kekekalan dan Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita semua. Bukanlah Tuhan Yesus yang mati, tetapi Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Biarlah setiap kita boleh mengerti hidup kita di dunia ini sementara dan kita boleh melihat bahwa ada pengharapan bagi anak-anak muda bahwa nanti suatu kelak kita juga akan dibangkitkan bersama-sama. Demikian untuk sesi kesementaraan dan kekekalan. Tuhan berkati.